salah satu hal yang belum nggak bisa aku lupain itu ketika aku mau tidur, lampu semua dimatiin, itu kan ada kayak cantolan baju kemeja warna putih, itu tiba-tiba jatuh. Aku ngeliat tuh jatuhnya, kemeja jatuh, itu berdiri terus ngejar ke sini. Itu ngebentuk jadi orang. Pas itu aku langsung ngambil HP, nganuin flash, itu langsung jatuh ke depan. Itu seriusan beneran. Dan aku udah percaya ini bukan gangguan yang kayak teror lagi, tapi emang gangguan yang mengarah kepada hal yang santet kan. Jadi pas lagi nulis itu tinggal endingnya, klimaksnya doang. Udah selesai. Itu jadi aku lagi duduk di sini meja, terus di belakang itu jendela gitu kan. Tiba-tiba tuh jendelanya kebuka terus bunyi brak kayak gitu. Terus ada yang bilang, "Shh, yang ditulis salah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Obrolan santai. Santai dong, Mas. Nah, iya. Om, Iya. kali ini kita datangan tamu juga spesial juga, tapi spesial dalam ranah yang berbeda. Beliau ini besar banget di Twitter, gitu, sebagai penulis horor. Iya. Gitu. Baru bertemu Kopi Darat ini. Iya. Diam-diam mengikuti saya. Makanya tadi saya tanya namanya gimana. Namanya ternyata Mas Restu Wiratmaja. Restu Wiratmaja. Nah, jadi Mas Restu ini dia di dalam penulisan, sebagai penulis, juga pengembang cerita, juga mudah-mudahan sebentar lagi jadi sutradara juga kayaknya. Amin. Amin ya. Jadi Mas Restu ini nulis di bidang horor dan spesialis dunia santet, Om. Khusus persantetan. Khusus persantetan gitu. Dan Jadi pasti dari Cirebon pasti. iya bener ya. Bener nggak sih dari Cirebon ya katanya? Iya bener lagi. Waduh. Kemarin juga teman kita. Oh iya, kemarin juga ya. Terian Teria dari dari Cirebon juga. Kita kayak mengumpulkan orang-orang yang berkaitan sama santet ini gimana ini, Om? Iya, nanti bikin kan ketemu berarti kelas Oh, santet iya. nggak sendiri. Iya, kelas santet nggak sendiri ya. Biasanya mendatangkan ini kayak dosen tamu kan. Oh iya, bener. Kalau kuliah kan gitu. Bener. Nah, yang mau kita bahas di sini nanti sama Om Hal, sama aku, sama Mas Wira, itu gimana sih nih menulis santet kok bisa dijadikan tulisan gitu loh, Kak? Sejak kapan nih nulis kayak gitu? Oke, izin dulu sebelumnya selamat kenal Om Hao. Iya, Mas. Pertama udah kenal. Iya. Aku sering ngikutin Om Hao, sering ngikutin kayak cerita-ceritanya juga, dan sebuah kehormatan bisa diundang obrolan santai juga. sama-sama. Kita Mas, kehormatan saya. juga Iya, bisa bener. didatangi oleh seorang yang besar Iya. di Twitter. Nah, kita berbagi cerita ngobrol santai nih. Iya, kita santai. Bagi pengalaman. Awalnya aku nulis santet tuh sebenarnya karena bapak itu pernah cerita. Dia bilang tuh kalau manggil aku kan Dung ya, karena bapak dari Pekalongan, jadi manggil aku Dung. Bapak itu dulu ada cerita tentang buyut kamu yang pernah disantet, itu sekeluarga meninggal semua. Itu aku tanya, judulnya apa, Pak? Judulnya tuh Tumpes Kelor. Tumpes Kelor. Iya. Nama santetnya ya? Iya. Jadi Tumpes Kelor tuh sebenarnya Tumpes Kelor, menumpaskan kelor, tapi ada satu makna lagi kata bapak itu, Tumpes Kelor, yaitu menumpaskan keluarga lor. Oh. Iya. Jadi nanti santet itu nanti sampai sekarang. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Itu korbannya masih berjatuhan. Terakhir itu Pak D dan kakak saya, cuman alhamdulillah udah dibersihin semua gitu. Jadi awalnya cerita santet kayak gitu, terus aku dengerin kan. Awalnya tuh gimana sih gitu, dengerin. Udah gitu akhirnya aku tulis. Pas aku tulis, dengan berselangnya waktu, dan saat itu juga aku ada satu peristiwa, Om. Jadi ada satu peristiwa di umur 4 tahun, di mana aku tinggal di sebuah tempat di Cirebon, yang mana di situ tuh ada sebuah makam, yang makamnya itu setiap tahunnya hancur terus. Karena hancur terus, akhirnya bapak itu nyuruh kepada kayak orang-orang yang sekitar, entah itu juru kunci atau apa, ini buat nyari solusinya gimana gitu. Nah, dicarilah seorang anak yang anaknya itu kuat untuk bisa menopang
ibaratnya supaya kuburan itu atau pemakaman itu nggak hancur. Dari banyaknya anak itu yang kuat cuman aku gitu, kata bapak itu. Nah, akhirnya aku disuruh melakukan sebuah kayak ritual gitu, itu namanya ritualnya belah raga. Jadi setengah tubuh aku ini digunakan untuk menopang atau untuk dijadikan pondasi kuburan, dan setengahnya lagi seperti ini gitu. Jadi setelah itu aku disuruh sama bapak puasa 40 hari, itu puasa mutih, itu di umur 4 tahun Om. Jadi puasa mutih, Mas. iya, dan itu aku tuh nggak sadar ya, dalam artian nggak sadar tuh secara proses awal pertama puasanya gimana, cuman inget itu di 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Itu tuh sebelum selesai itu ada banyak yang datang ke rumah. Dimulai dari kayak sosok-sosok yang datang, itu tuh awal pertama kali peka. Terus kedatangan sama sosok-sosok, terus aku ngelihat pertama kali ngelihat perempuan kayak kuntilanak itu di rumah itu ada kayak kayu, dia lagi duduk di situ sambil senyum. Nah, aku tuh nggak tahu kalau itu tuh kuntilanak, nggak tahu. Aku kiranya mbak-mbak manjat. Yang mbak manjat di atas duduk senyum. Dia gitu sambil ya? kayak uncang-uncang gitu kan. Karena posisinya dia itu nggak memperlihatkan wajah yang buruk gitu. Dia uncang-uncangin kaki terus dia senyum. Tapi kok makin kesini makin serem gitu ngeliatin senyumnya. Terus udah lambat laun gitu, akhirnya mulai tuh kayak ngerti tentang dunia kayak gini, kayak udah mulai aktif gitu kan. Nah, berselangnya waktu, aku belum bisa menerima, kayak aku tuh masih takut gitu karena aku kayaknya cuman imajinasi aja gitu kayak gitu. Dan untuk melampiaskan imajinasi itu, aku tuh dulu sukanya gambar bukan nulis. Jadi semisal aku ngeliat sesuatu, aku gambar. Udah selesai itu aku lega. Karena dibanding aku menceritakan ke orang lain, bukannya mendapatkan sebuah apa ya, kayak kita tuh pengen didengar, diterima gitu. Walaupun nggak perlu komen atau gimana, yang penting dengerin aja gitu. Tapi kadang yang dapat kayak apa sih, kayak halu gitu kan. Jadi itu yang bikin akhirnya down gitu kan. Jadi untuk melampiaskan hal seperti itu, aku sukanya gambar. Jadi kayak gambar-gambar, oh aku ngeliat ini, aku gambarin gitu. Udah selesai gambar, ya udah kelar gitu. Nah, karena udah selesai gitu, akhirnya ada temanku yang memang dia paham sama aku. Dia bilang, kenapa nggak kelewat tulisan? Karena biar orang tuh bisa tergambarkan dan juga barangkali ada keahlian ke sana. Awalnya aku nggak mau, cuman karena akhirnya temen aku maksa terus, ya udah aku coba. Pas coba, waktu itu tuh tulisan pertama judulnya Batur Gaib. Batur Gaib itu ngisain tentang seorang anak yang ditumbalin buat supaya desa ini makmur. Tapi ternyata bapak itu langsung ngetuk pintu. Bapak bilang, kamu lagi ngapain di kamar? Itu yang kamu ceritain datang gitu. Jadi wah, dari situ akhirnya banyak cerita-cerita tentang kepenulisan yang sering digarap. Kalau misalkan sesuatu hal yang nggak sengaja ditulis, akhirnya bertumbuh seperti kayak eksistensinya gitu. Oh, jadi semua tulisan yang ditulis entah itu di Twitter ataupun dibukukan, itu kisah nyata, pengalaman pribadi? Hampir seluruhnya, cuman aku kayak kadang ngakalin, ngakalin tuh biar nggak terjadi gitu. Aku ngakalin. Oh, maksudnya supaya nggak bener-bener 100% diceritakan. Soalnya capek. Kenapa capeknya? Emang apa dalam posisi nulis nih? Apa yang dituliskan suka datang? Bukan hanya bapak yang ngelihat itu. Pernah waktu itu ibu juga. Itu sampai yang namanya sosoknya itu nggak mau keluar. Nggak, maksudnya dia itu nggak mau pergi sampai kelar tulisannya. Pernah. Ada, udah rilis belum itu tulisannya? Udah. Ada di Twitter. Di Twitter ada. Itu jadi waktu itu tuh aku lagi nulis, ketiduran. Pas ketiduran nggak dilanjutin. Terus jam 12 malam tuh mama ngelihat kayak perempuan tuh di depan kamar. Itu dia berdiri terus sampai jam 3 pagi. Terus dia kan manggil-manggil kan mama. Tuh gitu kan, manggil kan tuh gitu kan. Kamu lagi ngapain gitu kan. Terus karena panggilan mama, akhirnya aku bangun kan. Pas aku bangun, oh iya belum kelar nih tulisan, aku kelarin tulisannya. Udah kelar, selesai, truk. Udah akhirnya pas subuh mau bilang, itu tadi ada kuntilanak di depan kamar kamu gitu. Jadi dia nggak pergi sebelum tulisannya dikelarin gitu. Bisa gitu Om ya? Iya, menjaga dan menunggu.
karena pesanan tanda petik ya, karena kalau entitas ini mau dituliskan atau digambar atau diceritakan pasti kan requestnya harus tersampaikan gitu. Kalau nggak akan pergi mas, nunggu terus di situ, ngikutin terus. Nah itu apa dimulai ngerasa kapan sih, maksudnya setelah mau menulis nih, hal apa aja yang dirasakan selain ada sosok yang datang atau bagaimana? Yang dirasain sih paling gangguan juga, tapi yang mengarah gangguan fisik juga ada, cuman yang nggak, setelah gangguan itu akhirnya nggak nulis lagi gitu, jadi kayak udah belajar gitu. Itu jadi kayak pernah waktu itu nulis salah satu cerita di daerah Jawa Tengah, nggak bisa sebutin namanya, maaf saya takut. Inisialnya jangan dipancing. Pas nulis itu tentang sebuah rumah, yang rumahnya ini ada kayak rumah kembar itu, tapi yang satu rumahnya ada orangnya, yang satu rumahnya kosong gitu. Tapi yang di rumah kosong tuh sejatinya ada rumahnya, tapi yang berpenghuninya itu yang tidak kasat mata, maksudnya nggak bisa kelihatan gitu. Setan aja yang huni. Iya gitu. Pas ditulis itu ada yang ngebisikin Mas, ada yang ngebisikin gini, pakainya bahasa Jawa, cuman aku bingung lagi ngomong bahasa Jawanya. Indonesia itu gini, jangan dilanjutin, nah kalau dilanjutin nanti kamu sakit. Itu aku paksa lanjutin, pas paksa aku lanjutin nulis sampai selesai, beneran sakit. Demam gitu mas? Iya demam, iya lagi. Iya. Tahu gitu. Kenapa Tom bisa gitu Om? Ya katakan itu aja diteruske ngger, yang diteruske ku awakmu loro. Oh iya lagi itu Kak, ya ada itu kalimatnya. Aku nggak bisa Jawanya. Daerahnya tahu kok, tapi nggak usah disebut. Ya, astagfirullahaladzim. Gue boleh mau kasar ya? Maaf. Iya. Jadi sebenarnya sakit tuh karena gini, Mas tuh ya. Ketika kita mencoba untuk mengakses itu, tentunya butuh energi yang besar. Iya. Dan tentunya ketika satu cerita yang itu ditutup ya secara rapi, tapi ada beberapa pihak kita sebut di situ yang ingin diceritakan kembali, akan jadi bentrok. Sakit itu sebenarnya terjadi ketika tubuh kita ini resisten atau ada pertahanan. Tentunya kan kita ngeluarin energi juga, yang itu sebenarnya masuk dalam non medis, kemudian menjadi medis. Kenapa demam? Karena ada energi lain yang masuk ke tubuh kita dan kita terdeteksi ataupun tubuh kita ini mengenali itu sebagai virus atau penyakit sehingga terjadi demam. Belum pusing, mual, emosi yang nggak stabil, susah makan, susah ibadah. Tentunya efek-efeknya itu akan ke situ. Nah demam ini jika secara terus berkelanjutan bisa menjadi sakit keras, bahkan maaf kata amit-amitnya bisa meninggal. Nulis aja bisa meninggal berarti Om ya? Ya sekarang nulis itu menceritakan loh Mas, karena yang diambil kayak Mas Ame juga pernah menulis, Mas Restu ini ya, kan menulis ini menceritakan. Kalau saya kan tuturnya itu secara oral ya, kalau secara tulisan, lisan dan tulisan. Tapi apakah semua cerita yang kita sampaikan itu berkenan? Iya, berkenan bagi apa yang kita tuliskan. Kita tuliskan dan bagaimana kita mengambil, karena itu energi yang nggak terlihat, energi yang lampau, energi yang tidak bisa dilihat dengan mata tapi bisa dirasakan. Tetapi itu ingin kita hasilkan menjadi satu produk gitu. Entah yang di sini menjadi cerita yang itu lisan atau tulisan, sehingga untuk mengaksesnya ini. Ketika seseorang energinya mungkin kurang, tidak bisa mengatur, tidak terbiasa dalam hal ini atau jam terbangnya kurang, ya sering sakit-sakitan. Itu karena berat Mas yang diambil itu. Iya. Yang di-download. Yang di-download berat berarti Om ya. Nah, ini Mas Restu. Kan berkaitan tuh setiap nulis tuh suka ada yang dateng kan? Dan hal-hal macam lainnya sampai ke fisik juga tadi. Ada nggak sih belajar atau berguru atau bertanya gitu ya tentang bagaimana cara menanggulangi hal-hal tersebut? Jadi di keluargaku itu anak-anak tuh harus ada kayak bukan ritual ya, kita kayak lelakon. Itu semuanya disamaratakan. Diajarin. Tapi kalau misalkan enggak, nanti dia yang memang entah itu karena secara ya mungkin kepekaan yang nggak peka atau gimana, jadi ya udah jadi ordinary people gitu, jadi orang biasa gitu. Nah ada
istilah di keluarga tuh namanya tebus raga. Jadi di setiap umur 20 tahun kita itu setiap anak tuh harus melakukan tebus raga. Jadi berdiam diri di dalam rumah, kita nggak keluar-keluar, puasa, sama tiap maghrib atau tiap malam itu kita baca kayak zikir-zikir kayak gitu. Dan itu harus konsisten gitu. Dalam artian selama 10 hari atau berapa hari kita harus baca-baca kayak gitu. Itu yang dilakukan yang disuruh oleh bapak kepada anak-anaknya gitu. Jadi awalnya itu buat kayak nge-backup diri aja kita biar ketika pelindung gitu. Cuman sampai di saat itu tuh aku masih yang denial gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Baru yang ngerasa berdamai sama diri sendiri itu di tahun 2023 kemarin. Itu yang baru bener-bener yang ya udah gitu. Gua tuh kayaknya kayak gini gitu. Diterima-terima aja gitu. Setelah itu ya secara berbarengan kalau misalkan nulis sesuatu hal atau misalkan kita ngedatengin lokasi atau apapun itu yang bener-bener kayak ya udah kita kuat-kuatin badan supaya nanti kita nggak kena distraksi dari hal-hal yang gitu sih. Nah kalau kejadian paling parah nih Mas Restu ketika menulis selain tadi ya yang bikin demam juga cukup parah kan sebenarnya. Apalagi ada nggak yang benar-benar terkenang jadi trauma bahkan? Aku yang paling trauma itu pernah ditegur sama arwah yang. Oh iya. Iya. Itu gara-gara aku salah nulis adegan. Itu yang merinding banget itu sampai sekarang masih kerasa. Jadi kalau misalkan aku disuruh bikin cerita tentang atau apa dan aku nggak tahu secara sekilas gimana, aku nggak mau. Jadi ceritanya waktu itu aku kan masih terikat sama salah satu perusahaan dan perusahaan itu meminta, Mas boleh nggak bikin tulisan yang berkaitan sama orang yang waktu itu aku karena mungkin ya udahlah ini kerjaan jadi masih oke aja gitu kan. Tapi kan karena menulis itu kan membutuhkan energi juga ya Om ya ketika kita ingin mengkonekkan ke sana gitu, menghubungkan ke sana. Jadi pas lagi nulis itu tinggal endingnya, klimaksnya doang. Udah selesai. Itu jadi aku lagi duduk di sini meja, terus di belakang itu jendela gitu kan. Tiba-tiba tuh jendelanya kebuka terus bunyi brak kayak gitu. Terus ada yang bilang, yang ditulis salah gitu. Itu tuh langsung yang bener-bener merinding, terus langsung ngeliat itu yang bener sosoknya itu kelihatan. Jadi kayak wah merinding banget tuh. Terus pas udah aku kayak gitu, aku langsung bilang, Mas saya nggak mau nulis ini, cari tulisan lain, request yang lain. Kalau Mas mau nulis ini lebih baik saya resign. Langsung gitu ya? Iya, saya nggak mau walaupun memang gimana ya ini kebutuhan perusahaan, cuman saya juga punya kebutuhan untuk diri sendiri gitu. Biar saya nggak kena itu juga gitu. Jadi yang bisa sampai separah itu Om untuk entitas itu muncul. Iya, apalagi terutama kasus di sini Bundir ya, itu satu entitas yang berasal dari manusia yang dia muter energinya ngelup. Dan yang saya takutkan gini, kenapa itu diminta penulisannya detail? Karena itu jadi tutorial untuk melakukan hal serupa. Karena entitas ini kan ngajak terus. Iya. Karena memang prosesi yang dilakukan berbeda dari prosesi pada umumnya. Ada beberapa yang berbeda karena dia merasa melakukan ini apa ya berkata ya mengakhiri hidupnya tapi nggak mau rasa sakit gitu. Ya, biar yang lain ikut kayak gitu. Biar nih tulisan ini sebagai tutorial supaya ikut sama kayak gue gitu. Iya. Lah yang melarang itu ketika Mas Restu akhirnya menuliskan apa harus berbeda. Kata itu bisa dari diri sejati atau korinnya atau dari leluhurnya nggak boleh. Menuliskan ini yang persis. Kenapa? Karena ini nanti bisa menjerumuskan orang. Entitasnya ini kepinginnya kayak gitu. Karena dia ada rasa dendam dan ingin ngajak. Tapi ada perdebatan sendiri di dalam entitas asalnya dari Mas Restu sendiri. Itu yang terjadi. Jadi bisa sampai berdampak separah itu Om dari nulisnya juga ya? Iya. Ya, kalau kita ini kan kita ngomong tentang hal-hal metafisik ya. Mungkin orang lihatnya itu sepele, itu gampang, gini. Enggak. Justru apa yang kita kerjakan secara metafisik itu lebih sulit 100 kali daripada yang kita kerjakan secara fisik. Walaupun nggak kelihatan. Justru yang nggak kelihatan ini kan kita menghadirkan sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau produk ini yang kelihatan gampang. Ya capek sama. Tapi kan ini loh di depan kita ini nggak ada apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa memvisualkan, menceritakan, menuliskan itu. Dan bisa membuat orang ini yakin ya, saya nggak bilang itu kemudian untuk percaya, tapi meyakini ini.
Betul. Kan energi yang dihasilkan ketika itu belum jadi, ketika diproses dan ketika itu jadi itu loh, Mas. Nah, Mas Susu, ini kan udah sampai berarti dalam mendapatkan kejadian ya, kejadian-kejadian horor gitu kan. Udah sampai titik di mana semengganggu itu. Itu kan dalam penulisan ya? Iya. Kemungkinan besar bisa Om ya. Kalau nggak nulis juga dapat kejadian seperti itu bisa ya? Bisa, tapi nggak sebesar ketika itu diprodukkan, Mas. Nah, Karena ini kan menghasilkan produk, Mas. tapi ada nggak? Kalau entah misalkan sama teman-teman lagi penelusuran, umum gitu. lagi penelusuran atau lagi cebok, mandi, kayak apa gitu. Aku waktu kecil itu lagi main umpet-umpetan. Pernah ada sebuah kosan, yang kosannya itu ada orang korban juga, tapi kepala itu sampai keputus gitu. Terus aku bersembunyi di situ loh. Dulu kan sembunyinya itu kan kayak ada lorong kecil di situ, jadi kayak dulu tuh kan orang kayak sembunyi-sembunyi pakai sarung. Nah, nggak lama tuh kayak kedenger suara orang jalan, tapi kakinya itu kayak diseret. Nah, aku pikir ini temenku bukan ya. Terus nggak lama kemudian, makin lama tuh makin deket gitu. Makin lama makin deket tuh sampai yang suara itu deket di belakang. Terus nggak lama kemudian tuh suara itu ada di sini nih, kayak di samping. Terus dia bilang, lagi ngumpet ya. Terus aku buka, ternyata ini kepala buntung, terus aku lari gitu. Itu yang bikin trauma di masa kecil. Jadi kayak ngelihat sesuatu hal yang udah kayak gitu kayaknya, wah ini Udah parah ini ya? Iya gitu. Tapi pernah juga ditegur gara-gara aku bantu orang. Gimana tuh? Jadi ini ceritanya tuh sebenarnya ini ya, temanku penulis juga gitu. Jadi temanku ini lagi nulis sesuatu hal, terus dia diganggu. Terus dia minta bantuan sama aku. Terus aku tuh niatnya cuman ngebantu, tapi kayak ngebantu, oh Mas nanti baca ini aja gitu. Jadi yang nggak detail gitu. Tapi ternyata yang itu tuh nggak terima, dia tuh datang gitu. Terus dia bilang tuh pakai bahasa Sunda, pokoknya bahasa Sunda itu arti Indonesianya jangan ikut-ikutan campur gitu. Terus ya udah semenjak itu aku nggak ngurusin orang kayak gitu. Gitu. Itu apa maksudnya yang di dewasa ini kan itu kecil ya, dan ini yang di dewasa. Tapi yang paling bikin traumatis apa? Paling bikin traumatis ya, paling itu sih, yang paling itu, yang yang anak yang kecil itu tuh, yang kepala buntung itu sih. Yang itu kalau yang waktu itu ngecat yang perempuan selendang hijau itu gimana tuh? Oh itu di Jogja. Jadi emang aduh nggak boleh mau kasar ya. Tapi emang Mas Ama itu emang ngeselin sebenarnya. Karena aku dulu sering bocor Om, karena belum bisa nge-backup diri, dan Mas Ama itu sebenarnya tahu. Jadi tuh Mas Ama jadi kita tuh penulis lagi pada ngumpul di satu kafe ya? Kafe, terus lagi pada ngumpul gitu. Terus tuh aku tuh kayak kok nggak nyaman ya, mulai nggak nyaman gitu. Terus udah mulai nggak nyaman. Terus tuh ada Mbak ya, Mbak ngedeketin. Terus ya dia kayak ngobrol santai. Terus kok makin sini makin berat obrolannya tuh, makin ke arah yang hal-hal gaib gitu. Terus aku tuh cuma nunduk aja, kayak kalau udah nggak nyaman kayak nunduk aja. Ya udah bodo amat lah mau ngomong apa gitu kan. Tapi Mbaknya tuh bilang, kamu bisa ngelihat ya, udah kayak gitu tuh malas gitu kan. Dia minta aku buat ngelihat, validasi juga, ngevalidasiin. Terus pas aku ngeliat, aku nggak mau gitu. Dan bersama dengan itu ya badanku tuh langsung sakit semua gitu kan, karena kayak di sekeliling tuh kayak lagi dirubungin gitu. Jadi kayak tiba-tiba aku tuh kayak dibawa ke alam lain gitu. Dan ya waktu itu Mas Amai sama yang lain ketawa aja gitu, kayak aduh parah nih gitu. Itu ya waktu itu dalam posisi ngegarapin Restu sih Om, ngerjain karena dia baru main ke Jogja saat itu gitu kan. Jadi emang kita datang ke sebuah kafe, dan itu tempatnya berada di Bantul. Kafe itu punya seorang abdi dalam keraton juga, salah satunya penari kafenya gitu. Dan emang wingit banget tempatnya, di kafenya itu diselimuti sama hutan-hutan bambu gitu kan. Nah Restu ini kan tamu, yang lain sedangkan teman-teman penulis yang lain mayoritas dari Jogja, ya kan. Sedangkan yang paling peka adalah Restu, udah digarapin di sana Om, dikerjain gitu Restu. Akhirnya ya udah sepulang dari kafe itu, ya udah Mas apa ini gimana gitu. Jadi emang apa ya,
ketika kita emang udah terbiasa gitu Om ya, kita udah terbiasa dengan keberadaan mereka, bahkan bersinggungan dengan mereka, apakah itu kan memberi dampak seterusnya Om buat si seseorang itu akan terus diganggu? Iya, pasti akan terbuka dan akan pekat dan connect terus itu. Terus itu? Iya. Apa bisa di ini nggak sih Om? Maksudnya Mungkin bisa dihilangkan ya. Kalau dihilangkan tentunya tidak bisa, tapi bisa distabilkan. Oh, distabilkan bisa ya. Jadi ya apa ya? Udah nulis, terus juga kita juga sering explore ya, main-main lah, walaupun nggak sengaja tidak di depan kamera, tapi kita memang sering banget datang ke tempat yang nggak semestinya itu dijadikan tempat horor, tapi tiba-tiba jadi horor gitu. Sebenarnya aku sendiri harusnya pengalaman banyak gitu Om. Apalagi waktu di hotel. Iya, itu juga itu ceritain gimana Ketawa lagi tuh sama-sama kita ya. di hotel. Maksud tuh ini kamu tahunya. Jadi tuh aku di Solo, kayaknya nggak usah disebutin ya hotel. Iya. Takut aku. Kita dipesenin kamar, dipesenin hotel, dan emang lagi-lagi tuh teman-temanku tuh kayak ngeselin ya. Kita nggak boleh ngomong kasarnya di belakang kamera aja. Itu tuh yang bener-bener ketika kita dipesenin kamar, itu ya udah kita datang di nuansa hotel yang berbeda lah. Itu datang kamar, pas sudah itu aku sama Mas Amai, terus sama ada satu lagi penulis lain, terus datang ke kamar itu. Pas datang aku tuh ngecek kamar mandi dulu. Kalau misalkan di hotel tuh atau di kamar tuh aku ngecek kamar mandi. Pas awal kayaknya nggak ada apa-apa, ya udah aku sambil buang air kecil gitu kan. Pas buang air kecil duduk kok tiba-tiba bunyi gamelan gitu dari atas. Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres nih gitu kan. Nggak lama setelah bunyi gamelan tuh aku ngerasain ada kehadiran sesuatu gitu dari belakang, karena di belakangnya ada space kosong gitu Om. Jadi dia tuh kayak jalan truk gitu. Terus karena aku udah ngerasain, aku buru-buru cebok udah selesai, terus masukin udah selesai. Pas aku nengok ke belakang, ternyata yang datang gitu nggak ada kepalanya. Wah, ini nggak beres nih gitu kan. Maksudnya bukan nggak beres hotelnya, ini nggak beres, kayak mungkin udah jadi penunggunya situ ya. Cuman aku nggak mau gituin. Ya udah aku keluar. Pas udah keluar kan muka aku pucet ya, karena bertabrakan sama energi kayak gitu kan. Mas Amai langsung bilang, kenapa tuh? Ada ya? Wah, itu nggak usah ditanya seharusnya. Iya. Ya itu juga salah satu momen epic sih sebenarnya. Karena itu juga masih apa ya Om? Aku juga baru pertama kali di Jogja. Masih apa ya? Masih culture shock ya mungkin dengan kebudayaan di Jogja yang ternyata se-ekstrim itu gitu untuk entitasnya mau muncul dan ngasih tahu eksistensinya gitu. Apakah gitu di tiap daerah nih Om ya, di Jogja ataupun ya dimanapun berkaitan sama energi si sosoknya, apa tergantung dari kitanya sendiri? Iya, tergantung dari kita sebenarnya yang membawa ya. Yang mungkin bisa disimpulkan pertama itu entitas atau sosok yang ditampilkan itu manifestasi dari yang kita pikirkan. Bisa. Yang kedua, biasanya kalau yang asli di situ, jika kita tidak ada satu pelanggaran ataupun menyalahi yang ada di situ, nggak akan nampak Mas, nggak akan mengganggu ataupun nggak akan eksistensi. Mungkin dari apa yang kita takutkan atau kita pikirkan itu bisa terjadi. Ya sih, memang kadang sebenarnya apa ya, ya dari Mas Restu nulis ya kan, dari nulis terus juga dari apa yang kita pikirkan tadi gitu, entah ceritanya, entah lokasinya, jadi itu bisa membangkitkan eksistensi makhluk tersebut Om ya? Iya. Atau mewujudkan ya. Iya. Tapi itu mereka muncul itu mengganggu apa karena kita yang buat aja gitu tanpa sengaja gitu Om? Bisa itu. Kalau muncul dalam artian disinggung di sini itu mengganggu, tentunya tidak, tapi eksistensi. Menunjukkan keberadaannya itu ada. Kalau mengganggu mungkin yang penting berkaitan dengan kiriman, ilmu hitam, misal santet, pelet, teluh dan macam-macam, gitu. Tapi ini tidak. Oke. Nah, ngomongin santet, nih ya, balik ke penulisan nih, pernah ngalamin sendiri nggak sih kasus santet? Melihat langsung. Pernah. Gimana? Itu yang Terkena. aku kena ini ya, kena energi doang. Kayak itu Imbas paparannya ya. Iya. Yang kenanya tuh Pak D. Gimana? Cuman aku kena gitu. Jadi waktu itu aku 2022 ya kalau nggak salah, itu baru balik dari Semarang. Aku baru
selesai naik gunung gitu terus pulang karena aku kan tinggal sama Pak De Bude gitu. Sedangkan di rumahku kan kayak penuh banyak orang gitu kan. Terus akhirnya aku tinggal di situ dan udah selesai semua beres-beres. Nah pas awal-awal tuh ya aman-aman aja gitu maksudnya selesai datang aku full rest kan beberapa hari gitu. Tapi Pak D itu nggak jualan-jualan tempe karena Pak D ini jualan tempe om. Sorry baru dibilang. Pak D ini jualan tempe, dia pengusaha tempe dan dia itu kalau pagi kan harus motongin tempe, harus ngurus-ngurus tempe buat dibawa ke pasar. Itu tiba-tiba tuh Bude itu bilang, kok tempenya ada belatungnya? Itu kayak nggak, maksudnya ini baru kasus pertama gitu, kok ada belatungnya gitu. Terus aku nggak percaya gitu, emang ada belatungnya? Terus pas lihat ada gede, cuman kecil satu gitu. Maksudnya gede cuman satu doang gitu. Terus oh ya udah deh mungkin lalat atau apa mungkin pokoknya barangkali ada makanan yang kotor terus ke situ gitu kan aku mikirnya masih positive thinking. Tapi yang nggak bisa aku positive thinking itu pas beberapa hari setelahnya karena tempe itu kan ada estimasi waktu buat jadi tempe kan dari kacang gitu ke tempe. Itu baru beberapa hari setelah jadi tempe itu tempenya langsung menghitam om. Itu yang bener-bener yang busuk hitam itu. Terus Bude kan kayak mulai kayak bertanya-tanya kok ini ada apa gitu kan. Ya aku pikirnya ini kayaknya pernah terjadi juga nih sama yang dulu-dulu, jadi emang dulu-dulu tuh pernah terjadi gitu. Cuman kayaknya waktunya nggak lama gitu, biasanya langsung selesai. Nah aku tuh waktu itu mandi malam-malam, pas mandi malam-malam tuh karena kan di kamar mandi itu kan kayak ada ventilasi gitu kan. Terus aku tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek itu lagi berdiri di deket drum tuh yang buat ngerebus. Itu lagi ngerebus tuh kok itu ada nenek siapa gitu. Cuman aku mikir udahlah kayaknya ini aku tetap positif nih, kayaknya aku cuman imajinasi aja. Belum yang tahu kalau itu sosok atau bukan, aku tetap positive thinking. Udah selesai, aku mandi, pas mandi udah masuk kamar lagi. Nah, dimulai itu tuh gangguan-gangguan itu ngarahnya ke Pak D kan. Tapi aku juga tetap kena. Yang pertama itu di Pak D tuh kalau malam tuh sering ngigo. Jadi kayak ngigo kayak orang-orang yang kayak entah itu mimpi buruk atau mimpi apa, tapi setelah berbarengan dengan itu dia itu langsung demam. Nah aku mikir wah ini kayaknya sakit biasa gitu, jadi ya udah sakit biasa gitu kan. Tapi lambat laun arahnya itu ke aku juga, aku kena dampaknya. Aku ngerasa kena dampaknya itu karena sosoknya itu dia ngedatengin juga ke aku gitu, jadi kayak neror juga om ke aku. Salah satu hal yang belum nggak bisa aku lupain itu ketika aku mau tidur, lampu semua dimatiin, itu kan ada kayak cantolan baju kemeja warna putih, itu tiba-tiba jatuh. Aku ngeliat tuh jatuhnya. Kemeja jatuh, itu berdiri terus ngejar ke sini. Astagfirullah. Itu ngebentuk jadi orang. Pas itu aku langsung ngambil HP, nganuin flash, itu langsung jatuh ke depan. Itu seriusan beneran. Dan aku udah percaya ini bukan gangguan yang kayak teror lagi, tapi emang gangguan yang mengarah kepada hal yang santet kan. Terus akhirnya aku bilang ke bapak, terus bapak bilang, oh ternyata ada yang pengen ngebangkrutin usahanya Pak D gitu. Nah, nggak berselang lama setelah itu, aku tuh dimimpiin sesuatu hal di mana kepalanya Pak D itu digerogotin sama si nenek-nenek itu. Oh digigitin, itu bener-bener yang giginya itu kayak taring itu digigitin. Dan itu tuh yang nggak satu tempat, kayak 1, 2, 3. Jadi kayak 3 tempat itu digigitin. Pas digigitin, aku langsung bilang ke Bude, aku mimpiin kayak gini, coba dicek bagian kepalanya. Dan ketika dicek bagian kepalanya, ada korengnya 3. Gitu. Pas sudah gitu, terus Bude kan kayak frustasi ya, dalam arti frustasi, ini harusnya gimana, tolong dibantuin gitu kan. Ya udah nanti aku minta bantuan sama bapak. Bude juga tiap malam baca Al-Quran tuh. Tapi om, yang bikin aku nggak expect, dia kalau baca Al-Quran malam-malam diketawain. Ada suara ketawa. Itu nggak cukup sehari. Itu Bude tuh bilang, kalau misalkan saya baca kayak Yasin, itu tuh diketawain kayak hihihi kayak gitu, diketawain terus setiap hari. Akhirnya kan minta bantuan bapak, dan bapak itu kayak bilang, oh ya udah nanti nyari aja di pasar, barangkali di pasarnya itu ada sesuatu hal yang memang ditanam. Gitu. Di tempat jualannya Pak D. Tempat jualannya. Jadi kayak tempe kan di bawahnya kan barangkali ada box-box dan lain-lain gitu. Dan ternyata ketika di sana ya, jadi sama anaknya disuruh ke sana. Di sana tuh ada kantong kresek kecil sebenarnya, kayak dilipat-lipat gitu, dan ternyata tuh isinya buhul. Iya. Dan itu tuh akhirnya
dikasih ke bapak kan, bapak ya udah ini langsung dibakar, langsung dihancurin gitu kan. Dan selesai itu sembuh Pak Ade. Cuman lukanya itu Masih ada yang membekas gitu. Dan awalnya kita kira itu kan kayak naudzubillah ya, kayak tumor atau apa. Cuman Pak Ade nggak ada yang ngarah ke sana-sana gitu. Sampai diperiksa ke dokter pun, ya dokter ya nggak ada yang mengarah ke sana. Di kepala aman, pokoknya Aman. di CT scan semua aman. Aman. Tapi itu ditulis juga nggak jadi tulisan Twitter? Enggak. Enggak. Iya. Itu biasa sih Om ya dalam perdagangan sih Om ya. Iya, Pasti saling ya. saingan ya. Saling saingan. Tapi pakai guna-guna di Jadi sini. teman-teman harus hati-hati kocak tuh. Kalau misalkan berusaha tuh berdagang ya, maksudnya berdagang. Terus juga punya toko Om ya. Iya, usaha-usaha. Dan itu juga kadang saingannya bukan secara marketing aja, tapi juga emang undergroundnya metodenya seperti itu gitu. Terus setelah itu ada gangguan lagi nggak? Gangguan lain sih alhamdulillah nggak apa, dan kakak juga udah lumayan sembuh karena kakak juga kenakan, terus yang keluarga lain juga udah alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Jadi memang banyak ya Banyak, dan hampir seluruh kisah santet yang pernah aku tulis itu keluarga semua. tentang keluarga. Tentang keluarga secara turun temurun itu. Berarti otomatis ya sosok-sosok yang datangnya juga yang ngerjain keluarga kali juga Om ya? Iya, residual energi dan Energi. memorinya. Termasuk korban loh Mas, jangan salah. Yang pernah mengalami itu. Korban. Yang nyuruh Terus, siapa? Yang nyuruh siapa juga bisa. Iya. Dukunnya juga bisa datang ya? Bisa. Oh iya pernah. Itu ceritanya gimana Mas kalau dukunnya? Itu dukunnya tuh Versinya? datang ternyata orang Cirebon sendiri sialan. Keceplosan. Itu tuh jadi Uwa yang di Pekalongan itu diserang. Aku tuh disuruh datang ke sana karena waktu itu tuh Bude itu lagi diserang. Kamu datang sana, jadi nungguin rumahnya. Suruh Bude nggak boleh keluar dari pintu depan. Karena kalau dari pintu depan nanti dia kena. Akhirnya dia kalau misalkan mau keluar atau mau aktivitas dari pintu belakang. Nah aku tuh suruh kayak gitu terus. Dan aku tanya kan, Pak ini dari mana sih dukunnya? Wah, dukunnya wong dewek je. Wong dewek. Dukunnya wong dewek. Dukunnya orang sendiri ternyata. Orang Cirebon kan kataku tuh ya kocak ya. Iya. Ya orang yang bantuin orang Cirebon juga ya udah berarti ya udah selesainya di Cirebon aja kataku tuh. Duel gitu ya. Oke. Udah selesai gitu, ya udah kelar. Ternyata aku tahu tempatnya dan ternyata tempatnya juga sering kali jadi pusat orang-orang Cirebon nyari kayak gitu. Cuman aku nggak mau nyebutin. Cuman ya udah cukup tahu aja. Jadi emang ada basisnya juga di Cirebon. Ada. Dan itu nggak cukup satu khas santet itu ya, bahkan nggak mau disebutin. Nah, biasanya santet apa sih yang paling terkenal di Cirebon? Kalau secara keseluruhan sih aku kurang paham ya. Cuman yang sering mengarah itu kasusnya itu tali gaib. Di gimana itu? Itu jadi kayak santetnya tuh mengarahnya kepada psikis gitu, biar orang gila gitu. Biar orang gila kehilangan kesadaran gitu. Itu kemarin aku dapat ke temen juga yang dia ini dia di kayak di santet gitu dan dia tuh ngira dirinya tuh gila padahal dia nggak gila gitu. Sampai ya itu antar orang gede juga dia diserang. Nah, kalau di Jawa namanya apa itu, Om? Kalau yang bikin gila kayak gitu, bikin stres. Apa ya? Macam-macam sih Mas itu. Bikin gila terus kadang manipulatif untuk melakukan ini ya. Tindakan. Buntir, Iya bener-bener Om. itu kayak lali jiwa juga bisa sih. Santet lali jiwa ya. Melupakan ini kan. Lebih ke mental ke kejiwaan. Dan itu eksistensinya masih ada Om sampai sekarang. Maksudnya bener-bener masih bisa dilakukan di era seperti ini Om. Masih banyak. Banyak banget. Apalagi ini kan mendekati kemunduran itu. Iya. Mendekati kecemasan bukan emas gitu. Indonesia cemas. Akan banyak itu Ups. primitif itu berkata pemikiran yang ini. Kenapa? Karena seseorang ketika kemudian melakukan sesuatu hal yang fisik itu kan hukum. Lebih baik yang melakukan non fisik karena tidak bisa terjamah atau terjangkau oleh hukum kan gitu. Nah, Mas Rusdo, pernah nggak sih bantu nyembuhin orang dari santet? Kalau itu aku Jadi pembantunya atau jadi supporternya, asistennya? ya gitu? kalau itu pernah. Apa yang dirasakan itu saat itu? Eh, Kan kamu orangnya katanya agak denial nih. Iya.
waktu itu tuh karena keterpaksaan. Oh, keterpaksaan. Nggak Iya, iya. keinginan sendiri, karena keterpaksaan dari temen yang suruh bantuin. Terus aku kayak mikirnya, ini beneran nggak sih gitu. Iya. Kayak masih denial dalam hal-hal gaib waktu itu. Terus ngerasainnya ternyata sama tubuh kita juga ngerasain gitu. Kayak misalkan badan yang orang kena santet tuh ketika dipegang atau kita rasain energi itu ternyata lebih panas, kita kayak lagi megang api gitu. Jadi kerasanya sama tubuh, dan itu tuh ngilangnya nggak yang kayak beberapa jam, itu bahkan sampai sehari pun kita nggak bisa tidur karena ngerasa Panas. tubuh kita panas gitu, karena belum terbiasa gitu kan. Terus juga beberapa orang yang kayak pernah aku bantu kayak ngikutin, ada orang yang ngikutin gitu, diikutin sama sosok gitu doang sih. Ketempelan lah ya. Ketempelan gitu. Terus kamu pernah komunikasi nggak sama makhluk-makhluk seperti itu? Nyoba komunikasi atau entah dalam mimpi kah? Atau memang ngobrol langsung? Entah kenapa ya Om ya, aku tuh sering komunikasinya tuh sama satu orang yang suka terus sama orang yang kecelakaan, entah itu lalu lintas atau gimana. Itu aku tuh cuek, bodo amat. Kayak semisal mereka itu minta bantuan tuh aku tuh bodo amat, karena aku nggak tahu gitu. Pernah waktu itu kayak di kecelakaan di bukan kecelakaan lalu lintas, kereta api, dia minta dicariin jarinya gitu. Kayak kan gimana caranya ya, kan udah lama gitu kan. Itu terus ada orang yang minta dicariin keluarganya, ngasih tahu, padahal bingung juga gitu. Nah itu tuh sering diminta gitu, cuman aku yang kayak oh ya udah, ini bukan urusan aku lah. Mungkin kayak aku berdoanya tuh gini, semoga ada orang yang lebih dari aku yang bisa ngebantu gitu. Iya, soalnya aku disuruh nyari jari kayak gitu nggak mampu aku. Udah berubah jadi humus kali ya jarinya juga ya. Iya, aku nggak mau kayak gitu. Bisa nggak sih Om? Bisa. Maksudnya kalau kita dimintain tolong gitu sama entah Iya. entitas atau ruh atau roh atau apapun gitu yang bukan fisik, itu kita bisa nolak dan ada dampak atau efeknya nggak sih? Enggak sebenarnya ya, kalau kita nolak nggak masalah. Gitu, karena kan dimintain tolong, ibarat kata kita jangan terlalu baik juga. Sama orang kan sama juga ya Mas. Kita utamakan diri kita, baik nggak, selamat atau enggak. Kalau kita sendiri nggak kuat atau bisa sakit atau ada ancaman, mending nggak usah. Itu takutnya jadi sugesti negatif yang menjerumuskan. Betul. Iya sih. Gitu. Tapi bisa nggak nih Om, si makhluk itu nantinya jadinya ngikut atau ya Kayak maksa gitu. iya, Iya, iya. dan jadi kodam atau apalah, dia nempelin kita, ngikut kemana-mana gitu, itu bisa terjadi nggak? Kalau sebatas mengikuti, iya, kayak ini apa, di follow ya. Di follow, Tapi kalau subscribe lah, di subscribe misalkan gitu. nih kayak Mas Ame ada follower di Instagram, ngefollow karena pingin nge-DM minta tolong, nggak kau tolongin, nanti dia lihat berapa jam, lihat aja lah unfollow. Oh, gitu. Iya, kecuali kalau memang kita amanah, kita bantu, pasti kita ada jalan dan kita kuat. Tapi kalau kita merasa kan ini kan namanya batin ya Mas, kalau Iya, kita main benar-benar. batin nggak kuat atau di batin bergejolak, nggak usah. Gitu, ngikuti pasti lah Mas. Kayak kita misal minta tolong itu satu orang, itu kan kita ngikutin terus, nggak mungkin minta tolong terus jauh-jauhan gitu. Tapi kalau terus kemudian nggak direspon, dicuekin atau kita nggak bisa, kita samain baik-baik, Di unfollow pasti ya, Unfollow. dislike. Iya, dislike juga. Dislike, unfollow, komen Di-block. jahat. Oke, nah ini udah setelah di subscribe, di like ya Mas Wira, Mas Restu. Setelah dapat banyak kasarnya cobaan berupa santet gitu ya, kamu punya rasa kesadaran sesuatu nggak sih? Apa tentang pandanganmu terhadap dunia ini atau pandangan terhadap apa yang terjadi gitu? Iya, pertama aku sendiri kayak memandang sesuatu hal gaib itu nggak semua orang bisa mempercayai satu hal. Dan ketika kita tidak mempercayai, berarti satu, dia tidak merasakan. Atau dia tidak melihat secara langsung, ataupun dia tidak pernah mengetahuinya secara gamblang gitu, kondisinya bagaimana orangnya gitu kan. Dan ketika aku ngelihat Pak Deku, ngelihat keluarga-keluargaku juga yang bertingkah aneh dan dia mendapatkan serangan-serangan kayak gitu, aku tuh menyadari kayak santet itu sebenarnya ada gitu. Yang kita lihat itu, oh ternyata santet itu seperti ini. Ya memang mungkin dia nggak merasakan, atau memang targetnya bukan dia, atau memang dia Bukan pasar. bukan pasar. Bukan Ya pasar. aku bisa ngomong kayak gitu kan. Terus setelah dari banyaknya santet yang kena ke keluarga itu juga, aku tuh kayak belajar juga gimana caranya ketika aku
bisa ngimbangin diri sendiri juga gitu, biar aku nggak dapet serangan yang sama, dan aku juga bisa nge-backup keluarga. Jadi sedikit-sedikit juga bapak ngasih kayak perjalanan spiritualnya, kamu nanti ke guru ini, nanti kamu ke guru ini gitu, biar kamu juga belajar gitu hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, dan semata-mata untuk keselamatan diri kamu dan juga untuk keluargamu dan untuk orang-orang terdekatmu gitu. Jadi ya intinya sih aku menyadari kayak setiap hal gaib itu ada, dan ketika seorang tidak mempercayainya itu karena memang dia belum merasakan atau memang dia belum mendapatkan dampaknya dari hal gaib itu sendiri. Iya sih Om, bener ya. Benar. Bener. Masalah gaib itu sebenarnya tergantung ke Kita sendiri. Karena kan menyadari sesuatu hal yang tak terlihat kan. Tapi kita yakini gitu. Nah, kalau Mas Restu ada nggak rasa takut atau rasa ingin berhenti gitu untuk menulis atau melihat-lihat hal-hal gaib gitu, ada nggak? Rasa takutnya apa sih? Dulu itu merasakan rasa takut karena aku menilai setan itu kayak sesuatu hal yang memang apa ya, Menyeramkan, ya mengganggu gitu ya. Betul. Cuman sekarang aku mengubah mindsetku karena memang aku ditakdirkan seperti ini, dan tidak semua orang tuh menerima hal yang seperti ini, dan aku juga kalau misalkan diberikan pilihan aku nggak mau yang kayak gini gitu. Cuman karena memang Tuhan memberikan sesuatu hal yang kepada kita itu karena memiliki tujuan lain, entah itu kita untuk membantu orang, atau untuk kita untuk memberikan penjelasan dan informasi, atau untuk sebuah pengetahuan untuk orang lain gitu. Jadi rasa takut yang aku benamkan sekarang tuh gimana caranya supaya aku tidak tenggelam akan emosi atau godaan-godaan yang mereka berikan kepada aku gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kalau misalkan ngeliat sesuatu hal itu udah yang oh ya udah biasa aja gitu. Jadi dalam artian segimanapun dampaknya kepada aku, kalau aku nggak mau mengarah ke sana, aku harus tahu batasan diri. Aku harus sadar diri gitu. Jadi kalau misalkan ngiranya aku maju ke depan dan dia bisa nyerang aku, ya berarti itu kesalahanku sendiri gitu. Jadi aku harus tahu batasan diri juga gitu. Jadi balik ke mindset, tergantung mindset. Iya benar. Tergantung mindset, dan kita harus paham sama batasan-batasan. Betul. Sama diri sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Om. Iya. Apa sih kesulitannya dalam Kendalanya. dalam menulis horor? Kalau untuk penulisan horor yang benar-benar kayak aku pribadi ya, itu tuh pertama mood sih. Oh iya. Oke. Itu penyakit banget untuk penulis kan. Jadi kayak mood itu benar-benar yang harus aman, mood tuh yang benar-benar kayak tenang, kita dalam keadaan tenang, damai, dan kita bisa apa ya, memvisualkan tulisan itu dan bisa tergambarkan nyata oleh para pembaca gitu kan. Itu mood gitu. Jadi ketika sekiranya aku moodnya belum baik, aku harus tahu gimana caranya moodku baik gitu, kayak misalkan dengerin musik kah, atau misalkan aku ngelakuin sesuatu hal yang aku suka kah, atau misalkan aku kayaknya keluar dulu deh, kayaknya ngeliat yang hijau-hijau dulu atau gimana gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan ini yang berkaitan sama hal-hal yang gaib ya, sekiranya memang dalam kepenulisan tersebut ceritanya memang sangat berbahaya, atau dalam artian bisa mengganggu aku atau mengganggu para pembaca, atau mungkin kepada keluarga-keluarga, aku lebih baik ngambil. Jadi kalaupun ngambil, aku kadang mempelintirkan atau kayak memanipulasikan sedikit gitu, supaya nanti nggak mengarah ke sana gitu. Jadi ibaratnya kayak fiksi sekalian gitu, jangan mengarah ke sana. Takutnya yang aku kira itu ketika memang benar-benar yang di based on to story, dan ternyata kisahnya memang dia tidak menerima atau gimana, itu dampaknya ke aku. Oh, nah emang bisa Om ya? Bisa. Kita dari tulisan itu misalkan Mas Restu nulis kisah nyata banget nih, nyata banget gitu. Terus si pembaca baca, terus dia disamperin Om. Bisa. Kan pikiran. Membaca kan berarti menghayati dan memikirkan. Memanggil juga ya? Memanggil. Walaupun kita nggak lisan ya, tapi itu dipikir tuh datang Mas. Bisa itu possible. Karena bisa membaca pikiran. Wah. Apalagi terhanyut ya dalam itu. Dalam tulisan sampai kita detail ngerasa ada di posisi itu Om ya? Tergambar. Akhirnya. Oke. Itu karena ini kan membaca itu kan mata ya. Kalau cerita kan mendengar. Itu beda. Sama. Akan diolah oleh otak juga. Nah, ada nggak pesan-kesan buat penulis dari penulis? Oh, Apalagi buat horor nih terutama nih. iya. Karena kan pertama industri horor juga lagi naik-naiknya ya. Banyak perfilman horor yang memang lagi sedang naik-naiknya, dan memang ketika ada teman-teman penulis yang sedang
berproses dalam hal itu ya, ya aku titip semua hal itu ada waktunya gitu. Jadi tetap semangat yang nulisnya, kayak dalam artian tetap nulis gitu dalam bentuk apapun, karena ketika kita sudah memiliki karya itu akan selalu dikenang Abadi gitu. lah Ya, akan abadi gitu. Orangnya memang sudah meninggal, cuman karyanya itu akan tetap menjadi bacaan gitu. Dan ketika bacaan itu memberikan manfaat kepada orang lain, kayak saya contoh, aku cerita tentang santet. Aku nyerita tentang santet bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, tapi aku kayak ngasih pesan. Dan aku juga ngasih tahu nih, oh ini nih penangkalnya ini, oh ini nih harus dilakukan bacaan ini gitu. Jadi ketika orang baca santet itu bukan hanya gangguan yang dipikirkan, tapi mereka tahu gimana caranya ketika hal itu terjadi kepada keluarganya, saudaranya, atau mungkin teman-temannya gitu. Jadi aku selalu memberikan pesan-pesan tersirat di dalam tulisan-tulisanku yang nggak notabene semuanya harus horor dan membuat ketakutan pada pembaca gitu. Oke. Ham, Ya. mantap banget ya. Iya. Intinya apapun yang ditulis Mas Restu, penulis lain, pokoknya tulisan-tulisan itu membawa manfaat lah setidaknya ya. Betul. Membawa pesan-pesan, pelajaran, pokoknya hal yang positif, bukan cuma hanya untuk menakut-nakuti dan membuat teror. Gitu. Iya, sangat mendalam ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya hobi nulis daripada nulis status nggak jelas di sosmed, Iya, komen-komen jahat juga ya. iya, mending kalian nulis yang berguna dan menghasilkan cuan tentunya. Oh iya. Pastinya iya. Oke, kita tutup. Terima kasih untuk Mas Wira, untuk Mas Ame, untuk teman-teman di sini semua yang bertugas dari pagi hingga pagi lagi. Dan tentunya tak lupa kita ucapkan terima kasih untuk para sobat Javanika dimanapun kalian berada tentunya. Dan jangan lupa dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Serta like sebanyak mungkin dan share sebanyak mungkin. Dan jangan lupa tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sapi naringan rahayu sagung dumadi.